warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Jafar. Saya berasal dari kelas EKIS 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul penerapan komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu penerapan perusahaan barang. Perusahaan barang adalah sebuah perusahaan yang biasa dikenal sebagai pengelolaan manufaktur, di mana merupakan sebuah perusahaan yang membeli bahan-bahan mentah, kemudian perusahaan tersebut mengelolanya menjadi barang setengah jadi sehingga menjadi barang jadi, yang kemudian barang yang jadi tersebut dipasarkan atau ditawarkan kepada konsumen sebagai calon pembeli. Sebuah organisasi atau perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi perusahaan besar yang bergerak di bidang jasa atau produk dalam memberikan pelayanan kepada customer harus mengetahui dan memahami penggunaannya sehingga produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kepuasan sehingga keberadaan sebuah organisasi atau perusahaan diakui dan dibutuhkan oleh penggunanya pada saat sekarang dan pada saat yang akan datang. Aktivitas utama dari suatu perusahaan pengelolaan adalah proses kegiatan produksi untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang dengan menggunakan sumber daya alam yang dijadikan sebagai bahan pokok, utamanya baik itu dari kayu, batu, besi, kain, maupun bahan dan modal dan lain sebagainya. Komunikasi pemasaran sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi perusahaan, karena tanpa adanya suatu program marketing yang dibuat oleh sebuah perusahaan, maka tidak akan mendapatkan input yang benar dan akurat dari pelanggan atau konsumennya. Proses produksi merupakan suatu proses transformasi atau perubahan bentuk atau faktor-faktor produksi seperti bahan mentah, barang setengah jadi sehingga menjadi hasil produksi atau produk. Dalam sebuah perusahaan barang, pengelolaan atau manufaktur harus menjaga persediaan yang cukup agar kegiatan operasi produknya dapat berjalan dengan efektif dan efisien, hingga dapat menjamin kelancaran proses produksi untuk mengurangi terjadinya resiko dalam proses produksi seperti penundaan proses produksi. Kemudian selanjutnya itu resiko tersebut dapat diatasi atau dengan memanfaatkan sistem informasi akuntansi sehingga persediaan yang memadai untuk bahan baku di pabrik mencapai titik tertentu sehingga perusahaan dapat melakukan pengadaan atau menciptakan sesuatu yang belum kita ketahui sehingga menghadirkan sebuah barang atau bahan. Meskipun sebuah perusahaan mengharuskan memiliki persediaan barang, namun hendaknya jumlah persediaan itu tidak terlalu atau jangan terlalu besar sehingga modal yang ditanam dan biaya yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Sistem persediaan pada sebuah sistem yang memelihara catatan persediaan dan membantu manajer apabila jenis barang tertentu memerlukan penambahan persediaan adalah jumlah akan suatu barang jadi bahan baku barang dalam proses yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Dengan demikian, persediaan merupakan aktiva yang sangat penting bagi perusahaan, hingga persediaan perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar dari perusahaan. Menurut Lamidjan dan Asar Susanto, menurutnya adapun tujuan dari penyusunan sistem informasi akuntansi persediaan yang terdiri dari formulir dan prosedur persediaan barang antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu sebagian besar kekayaan perusahaan, terutama perusahaan barang, dagangan dan industri pada umumnya tertanam dalam persediaan. Oleh karenanya perlu disusun sistem dan prosedurnya agar persediaan lain dapat ditingkatkan aktivitasnya. Persediaan bagi dengan dan industri harus diamankan dari kemungkinan pencuri, kebakaran, kerusakan dan lain-lain dengan mempertahankan kontinuitas perusahaan. Persediaan harus ditangani dengan baik, selain menyimpan dan mengeluarkan juga memasukkannya ke perusahaan. Kemudian para konsumen
tidak hanya membeli fisik dari produk, tetapi juga memanfaatkan nilai produk yang disebut the offer. Adapun keunggulan produk jasa terletak pada kualitasnya yang mencakup keandalan, ketanggapan, kepastian, dan empati. Dalam eh, melakukan pembelian konsumen itu apa kita perlu memainkan peran yang berbeda, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengambil inisiatif atau inisiator, yaitu mula-mula menyarankan gagasan untuk membeli. Kemudian yang kedua itu orang yang mempengaruhi, yaitu orang memberikan informasi dan mempengaruhi tentang bagaimana kebutuhan dan keinginan yang dapat diketahui. Kemudian yang ketiga itu pembeli, yaitu mereka yang akan melakukan pembelian eh, yang sebenarnya. Kemudian yang keempat itu pemakai, yaitu pemakai yang akhir atau konsumen aktual. Kemudian yang kelima itu penilai, yaitu orang yang memberikan umpan balik tentang kemampuan produk yang dipilih dalam memberikan kepuasan. Dan adapun teknik dari pelaksanaan produksi antara lain sebagai berikut, eh, yaitu yang pertama itu pengurangan pada sumber merupakan pengurangan atau eliminasi limbah pada sumbernya. Upaya ini meliputi perumahan produk atau merancang ulang sebuah produk, kemudian perubahan material dan input. Kemudian yang ketiga itu volume buangan diperkecil, di mana hal ini ada dua macam cara yang dapat dilakukan, yaitu pemisahan limbah dimaksudkan untuk memisahkan limbah-limbah yang bersifat beracun dan berbahaya dengan limbah yang tidak beracun. Kemudian yang kedua itu mengkonsentrasikan di mana pada umumnya untuk menghilangkan sejumlah komponen. Kemudian yang selanjutnya itu perubahan teknologi, di mana perubahan ini mencakup proses memodifikasi proses dan peralatan yang bertujuan untuk mengurangi limbah dan emisi. Dan selanjutnya penerapan operasi yang baik ini merupakan salah satu pilihan pengurangan pada sumber. Kemudian yang kedua tadi yaitu daur ulang, merupakan penggunaan kembali limbah dalam berbagai bentuk hingga menjadi barang atau produk yang siap untuk dipakai. Walaupun daur ulang limbah cenderung efektif dan segi biaya dibandingkan pengelolaan limbah, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu proses daur ulang limbah harus mempertimbangkan semua upaya pengurangan limbah pada sumber yang telah dilakukan. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan pada materi pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.